Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi sedikit tentang dasar LinkedIn. Bagaimana cara meminta dan memberikan rekomendasi melalui akun LinkedIn pribadi kita. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Kalau lagi belajar seputar karir, silahkan teman-teman bisa cek melalui playlist biar lebih gampang. Kalau ada yang sedang persiapan khusus nih, rekrutmen CPNS, teman-teman bisa cek di video pendek di video shorts. Kalau di sini ada yang lagi nyari info loker, teman-teman juga bisa cek secara berkala di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi repost informasi lowongan pekerjaan terupdate asli yang aku peroleh dari teman-teman recruiter yang teman-teman juga bisa temukan di banyak sumber resmi ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini aku pengen sharing aja. Teman-teman pernah ngerasa nggak kalau kita itu bisa meminta dan memberikan rekomendasi kayak gitu? Kalau misalkan di sini aku buka akun LinkedIn-ku ya, teman-teman ya. Jadi pada saat kita membuka akun LinkedIn pribadi kita, kalau kita scroll ke bawah terus gitu ya, teman-teman ya. Rekomendasi itu dia akan ditampilkan di bawah sini, teman-teman. Jadi setelah menu skill di sini, nah, teman-teman akan melihat ya di sini ya, ada recommendations gitu. Recommendations ini paling gampang ya testimoni kayak gitu ya, teman-teman ya. Dari orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita di masa lalu karena suatu hal akhirnya orang tersebut memutuskan untuk merekomendasikan kepada kita, memberikan rekomendasi kepada kita yang bisa kita display kayak gini. Nah, gimana sih caranya kita untuk memberikan atau meminta rekomendasi? Kalau secara teknisnya teman-teman, teman-teman hanya perlu nomor satu adalah kunjungi akun LinkedIn dari orang tersebut. Misalkan di sini aku pengen tulis salah satu sahabatku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja akun orangnya. Di sini aku punya teman yang aku sering interaksi gitu. Dia seorang data scientist, temanku namanya Adi. Nah, ini adalah contoh akun LinkedIn dari orang yang sudah kita tuju. Nah, setelah kita tahu semacam ini, yang kita lanjutkan adalah teman-teman tinggal klik di bagian more di bagian sini. Tinggal diklik aja teman-teman. Diklik, maka di sini teman-teman akan bisa baca. Kalau request a recommendation, artinya kita meminta. Aku di sini contohnya meminta ke temanku Saadi untuk memberikan aku recommendation. Kalau recommend, artinya aku akan memberikan rekomendasiku, testimoniku ke Saadi, kayak gitu. Nah, secara teknis, aku mau nyampein secara teknis dulu ya, teman-teman ya. Misalkan kalau mau request, tinggal klik aja ini, request a recommendation. Maka akan ada pop-up kayak gini, teman-teman. Nah, kalau ada pop-up semacam ini, teman-teman hanya perlu mengisi 3 poin saja. Yang pertama adalah berkaitan dengan relationship-nya, kayak gitu. Jadi di mana, gimana sih teman-teman tahu dia kayak gitu. Orang ini tuh siapanya teman-teman sih gitu. Di sini ada pilihan gitu. Apakah dia atasan, mantan atasan, atau masih jadi atasan, kayak gitu ya. Atau senior, tapi ada di tim yang sama, senior ada tim yang beda, kemudian mungkin bekerja ya pernah bekerja sama di perusahaan yang sama, bekerja sama di perusahaan yang lain, kliennya gitu, atau aku kliennya dia, atau dia kliennya aku, kayak gitu kan ya, atau aku pernah ngajar dia, aku pernah mentorin dia, atau dia mentorin aku, atau kita sama-sama masih menempuh pendidikan tingkat yang sama itu, teman-teman tinggal pilih aja yang ada di sini. Kemudian setelah kita tahu, oh ya dulu tuh dia tuh waktu jadi ini gitu. Waktu dia ada interaksi ini sama aku. Nah, waktu itu di perusahaan apa, di instansi apa, itu nanti tinggal dipilih yang ada di sininya, teman-teman ya. Posisinya kita pada saat itu tuh di sebelah mananya kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal tulis di sebelah sininya, teman-teman. Karena ini ya kita pilih yang meminta rekomendasi, di sini sebenarnya udah ada template-nya, teman-teman. Kayak gitu. Teman-teman bisa nanya aja. Kalau temannya teman-teman ini di sini bisa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tergantung ya. Ingat selalu bahasa yang dituliskan di sini defaultnya adalah bahasa yang formal dan sopan gitu. Kalau teman-teman udah akrab, mau nggak terlalu formal, silahkan. Kalau emang udah akrab loh ya, tapi bedain udah akrab sama so asik ya teman-teman ya gitu. Karena ini profesional, saranku silahkan tuliskan secara profesional saja.
Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa teman-teman, walaupun memang disediakan di sini sampai dengan 3.000 karakter kayak gitu. Jadi nanti kalau udah kayak gitu, tinggal send aja teman-teman. Maka kita udah meminta ke beliaunya, ke orang, ke akun LinkedIn yang kita minta ini ya, untuk mengirimkan kalimat rekomendasi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti kalau misalkan udah diberikan rekomendasi, nanti teman-teman akan memperoleh pesan. Nanti akan masuk di pesan masuknya, kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, sekarang aku pengen praktekin kalau teman-teman itu pengen merekomendasikan. Nah, kalau tadi kan request a recommendation di sini. Setelah itu, teman-teman di sini juga bisa yang recommend. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Tinggal klik aja yang bawah ini recommend, kemudian di sini sama, teman-teman. Gitu. Di sini formatnya sama, dia akan meminta hubungannya waktu itu tuh kamu sama orang ini tuh apa gitu. Kemudian waktu itu posisinya sebagai apa, kamunya sebagai apa gitu. Udah ada di sini gitu. Kalau kita merekomendasikan, kalau tadi kan kita ingin meminta rekomendasi gitu. Nah, itu kita ngasih tahu bahwa dia tuh iniku, waktu itu statusku sebagai ini. Nah, kalau sekarang kita yang merekomendasikan kayak gitu, maka sama, dulu tuh hubungannya apa, terus waktu itu dia sebagai apa, kayak gitu, bedanya di sebelah sini. Jadi position, pada saat kita memberikan rekomendasi, di bagian position ini adalah position orang yang akan diberi, kayak gitu. Tapi kalau kita sedang meminta rekomendasi, maka posisinya di sini adalah posisi kita saat itu berinteraksi dengan dia kayak gitu. Nah, kalimatnya juga sama, teman-teman. Kalimat rekomendasi di sini balik lagi. Kalau misalkan teman-teman pengen rekomendasiin, namanya rekomendasi pasti positif ya kayak gitu. Jadi, teman-teman silahkan berikan kalimat rekomendasi yang objektif kayak gitu. Kalau bisa terukur dan sesuai dengan interaksi saat itu. Teman-teman bisa menyampaikan terkait dengan relationship-nya, kemudian berkaitan dengan jenis interaksinya semacam apa, tipe orangnya semacam apa, skill unggulannya dia semacam apa, dan teman-teman ingin merekomendasikan, memberikan testimoni bahwa dia itu sebenarnya cocok untuk ini. Misalkan ada job seeker ya, Bapak Ibu, saya merekomendasikan beliau untuk mengisi posisi ini. Apabila membutuhkan rekomendasi atau testimoni lebih dalam, dipersilahkan menghubungi saya dan lain-lain. Itu silahkan teman-teman bisa berikan, karena di sini tidak ada batasan atau template khusus jenis rekomendasinya itu semacam apa kalimatnya ya teman-teman ya. Nah, itu nanti tinggal teman-teman ketik di sini, kemudian send. Pada saat udah dikirim, dia akan masuk ke DM, ke DM mailnya orang tersebut ya, teman-teman ya. Jadi dia nanti akan masuk ke pesan, masuk gitu yang ada di sini, tapi di akunnya dia, kayak gitu, teman-teman. Begitu, itu yang bisa dilakukan kalau misalkan kita meminta atau mengirim rekomendasi. Tetap, teman-teman, yang barusan aku jelaskan sederhana banget ini adalah cara teknis yang lakuinya. Tapi teman-teman harus paham bahwa untuk merekomendasikan atau mengirim atau meminta itu harus ada alasan dulu ya teman-teman ya. Gitu. Kenapa kalau harus ada alasan? Aku cukup banyak teman-teman orang yang di sini kan kita bisa ya memilih ya yang kita terima sama yang kita berikan. Dan di sini ada pending gitu. Nah, pendingan di sini tuh ada beberapa pendingan, teman-teman. Ada pending yang orang meminta rekomendasi sama kita, kayak gitu. Atau pending-pending tertentu yang, oke, aku mungkin bisa bukain aja deh, kayak gitu ya. Jadi di sini ada ini contoh yang ada di akunku, aku intipin sedikit aja, kayak gitu. Jadi pending-pending di sini ya, ada pending yang requested ini tulisannya, ada pending yang send gitu ya di sini. Teman-teman, di sini ada pending request, ada pending send, kayak gitu. Jadi kalau pending request itu berkaitan dengan ada orang meminta rekomendasi kepada kita, tapi kita belum berikan permintaan itu. Ada pending yang sifatnya itu send. Artinya adalah kita sudah mengirimkan permohonan, tolong dong rekomendasikan saya, tapi belum dibalas sama beliaunya. Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi, misalkan orang tersebut belum notice kalau ada permintaan tadi. Misalkan karena jarang buka LinkedIn, atau mungkin tenggelam ke scroll gitu, atau udah dibuka tapi belum sempat, dan lain-lain gitu. Karena kan memberikan rekomendasi juga harus mikir juga, nggak bisa langsung yang asal gitu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah ini aku pengen sampaikan ke teman-teman khususnya yang baru main LinkedIn kayak gitu ya.
rekomendasi itu ya diberikan sama orang yang punya hubungan, pernah jadi mentornya, pernah jadi anggota timnya, kliennya dan lain-lain. Nah, aku menerima banyak banget orang meminta rekomendasi, padahal aku belum kenal, aku belum pernah kerja bareng, belum pernah aku mentorin, belum pernah jadi klien, jadi partner bisnis dan lain-lain. Tiba-tiba minta rekomendasi, wah ini ya jangan ya teman-teman ya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, walaupun ada tombolnya, teman-teman udah paham secara teknis mengirimkan atau meminta gimana, kalau belum pernah ada interaksi ya gimana? Requestnya diragukan, nanti kalau teman-teman ngasih rekomendasi juga diragukan karena teman-teman belum ngerti kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, bisa pilih di bagian more di akunnya orang. Nah, sementara itu dulu teman-teman yang berkaitan dengan bagaimana cara meminta dan memberikan rekomendasi ke akun LinkedIn orang yang pernah memiliki hubungan profesional dengan kita. Nanti untuk tips sederhana lainnya, teman-teman bisa cek secara berkala di playlistku. Ada dua playlist di channel YouTubeku yang berkaitan dengan LinkedIn, yaitu yang berkaitan dengan dasar LinkedIn dan LinkedIn Plus. Dasar LinkedIn ini memang aku siapkan biar teman-teman paham basic-basic penggunaan LinkedIn, dan LinkedIn Plus itu adalah cara advance menggunakan LinkedIn biar teman-teman nggak cuma sibuk khususnya cuma buat job seeker misalkan cuma lamar-lamar kerja. Ada banyak hal yang bisa dieksplor. Bahkan untuk mencari kerja di LinkedIn juga banyak loker tersembunyi. Nanti secara bertahap aku akan jelasin. Oke, sementara dari aku itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.